50 akaid masuk di dalam mustagnian lawan mustaqiran. Coba pikirkan itu. Apabila ikan melihat awak ikan di mana aja, apa aja yang di awak ikan, maka yang mengatakan inya bahajat kepada Allah. Jadi di pakaian ikan itu nampak kemurahan Allah. Kemurahan Allah kan mensugih apik, apa artinya? Ini sugih pemurah. Jadi melihat awak kita ini kemurahan Allah Ta'ala. Insya Allah ikan tak buka hijab karena udah seakan-akan melihat Tuhan. Padahal yang dilihat itu kemurahannya. Sifatnya kan kawan lihat ya Allah bukan mata hati. Jadi kemana diri mata kita kasih itu kasih ini nang dipandang hati kekayaan Allah. Di mana kekayaan Allah? Di kesusahan makhluknya. Nampaknya kekayaan Allah di kesusahan si makhluknya. Nampaknya istirna Allah di dalam iftikar kulli masiwah. Paham kata? Jadi nampaknya sifat Allah yang sugih itu di dalam kesusahan makhluknya. Kesusahan itu yaitu kahandak. Ujar ulang hulusunnya kahindak. Hindak apa kau aja? Kalau kau kada hindak udah kami. Kalau kau kada hindak kami. Namanya menunjukkan beranak akwa. Kami akwa, kami minta kami. Coba. Nah, dulu ada hendak nesa, ikam nesan itu mesti hendak dulu. Ya kan? Ya Allah, ya kamu pandai tak hendak nesa, dikabulkan Tuhan. Nah, di situ kekayaan Tuhan. Lalu guru adu hendak tunduk-tunduk, tunggu-tunggu, dikabulkan Tuhan. Hendak berdiri dikabulkan. Hendak rokok dikabulkan, hendak membaca wajah dikabulkan, hendak membaca Fatihah dikabulkan, hendak baca surah dikabulkan. Berapa kasugihan Tuhan telah dikabulkan di dalam adat dan di dalam ibadat. Rasanya kata-kataku ini sudah cukup banget untuk dipakai seumur hidup. Di dalam adat dan dalam ibadat nampak kekayaan Allah. Nah inilah ayat Quran menyatakan surat Ar-Rahman, yas'aluhu man fis samawati wal ard. Meminta kepada Allah. Orang meminta itu susah salah. Meminta kepada Allah, nah, nang meminta itu susah. Nang dipintai pamurah. Yas'aluhu meminta terus-terusan. Yas'alu ta'ala apa? Terus-terusan. Ya kan? Lil hal wal istiqbal. Yas'aluhu ada putus-putusnya orang meminta kepada Allah. Nang meminta siapa? Man fis samawati wal ard. Langit meminta terus-terusan. Bumi meminta dan isi keduanya. Man fis samawati wal ard artinya langit dan isinya, bumi dan isinya. Itu tafsirnya. Bukan mandi langit di bumi aja, bumi dan langitnya pun minta juga. Kayak maka, namun sudah dunianya dan akhirat meminta lon Tuhan, Tuhannya kayak makan mencintai. Kulla yawmin huwa fi sya'an. Maknanya Tuhan mengabulkan semuanya permintaan bertaan itu. Contohnya, hendak berdiri dikabulkan Tuhan, hendak rukuk dikabulkan, hendak itidal dikabulkan, hendak sujud dikabulkan, hendak duduk dikabulkan, sujud pulang dikabulkan, hendak bertempat dikabulkan, hendak tahiyat dikabulkan, hendak salam ke kanan ke kiri dikabulkan semuanya. Tapi kita ini sangkaan yang diberi Tuhan itu duit saja. Padahal jarak dan diam, gerecek dan sebagainya, semuanya itu kasugihan Tuhan, kemurahannya, dan kita itu ada terasa memintanya. Lalu kalau langit dan bumi itu meminta dengan apa? Tafsir Anu Jalalain mengatakan bilhal wal maqal. Bisa memintanya itu dengan keadaan, meminta adana dengan lidah. Dengan lidah. Ada yang berpandar Tuhan minta, ada yang kan sependaran tapi minta juga.
mikrofon ini nama hadap ke aku kalau inya mah minta Tuhan ya Allah hadapakan ulun lawan guru Tuhan kabulkan hadapinya tapi kada memontong itu ngarasa cerita lisanul hal. Nah si andakan ini ya Allah cagatakan ulun. Nah ya jadi cagatnya ujar kita perabahakan ulun andak ulun di atas meja andaknya semuanya ini minta oleh Allah Ta'ala lamun ada satu aja yang kada minta oleh Allah berarti Tuhan kekurangan kekayaannya sedangkan Tuhan bersifat kamalah tabuka ada sudah melihat Allah Ta'ala jelas Tuhan sudah inilah ngarannya ma'rifat jelas ada Tuhan jelas di mana aja nampak Allah Ta'ala sudah siap untuk mengajar dan sebagainya nang manduit karena mau nah di sini lah sedangkan duit ini adalah pertama syarat dan rukunnya untuk agama firman Allah wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum nomor 2 harta diutamakan di sini harta diutamakan adapun gangguan musuh-musuh kita daripada orang yang tidak seia sekata maka bisa kita pakai dengan kawan-kawan kita orang halus siapa? Tuhan mengutamakan manusia pembantu kita jin pembantu kita maka jin lebih utama membantu kita dari manusia ini bisa dipakai jin untuk membantu kita di dalam macam-macam urusan-urusan kalau kita diganggu orang jin suruh ngantuk coba lihat dalam Quran jin dan manusia yang didahulukan jin ya ma'asyaral jinni wal manusia bajabir ya kan itu keistimewaannya jin inya siap laksanakan nah itu yang kaya yang abri kalah diperintahkan supaya berangkat ke Aceh siap komandan laksanakan nah itu tak bukan abri itu ya jin bukan karena salah paham kurang wartawan ini bisa benar mau ulah judul di kurang ditambah daur orang hari ini tungkatnya lain Nabiullah Sulaiman alaihissalam tatkala hendak menundukkan si perempuan yang sombong yaitu Bilqis macam apa persiapan untuk menundukkan itu nang disuruh-suruh begawi jin jin apa Nabi Sulaiman ulangkan jambatan di bawahnya sungai Ulta tapi jambatannya nang tarang jernih kada dikira orang jambatan sekira banyak nang kelihatan jambatannya kada tahu orang oke bos dijar-jar siapa yang kada mau melaksanakan atau lambat melaksanakan atau bukan sesuai dengan ada sesuai lawan hajat unda maka unda siksa akan dia jangan bos jajan wa may yazigh an amrina nuziqhu min adzabin alim jangan bisa siapa yang akan melaksanakan perintah unda awas unda siksa kedua walinya nafala wali Sulaiman ar-rih غدوها شهر ورواها شهر وأرسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن عملنا نذقه من عذاب أليم angin menjagin jadi perintah diperintah angin diperintah sendiri mungkin dulu perintah angin hendak makan ke kawan diperintahnya carikan obat urut cabul
dari perintah angin. Nabi Sulaiman angin diperintah sendiri. Ada kisahnya. Rupanya angin Nabi Sulaiman ada di sini. Tidak apa kisah Nabi Sulaiman pernah dapat 20. Biar. Nabi Sulaiman duduk lawan kawan-kawan saja. Ada yang dihigasin parah, maka guru dahlan lah, dihigas ke parah. Guru dahlan. Nah, ini guru dahlan parah duduk. Karena anu di rawang sana bertajir menciling matanya kayak guru dahlan. Nabi Sulaiman pinando ini lain manusia, ini Azrail. Melakal maut. Ay kenapa jangan di Sulaiman Azrail tenang dan guru dahlan celeng-celeng. Jangan takutkan guru dahlan kesnya mana aja. Kemudian hilang Azrail. Mbak sudah hilang. Nang diiga Nabi Sulaiman tadi manggata ucap. Hai Nabi Allah Sulaiman, tolong ulun. Apa yang dapat saya bantu? Jawaban ulun dari tempat ini itu ada nama Aisyah itu. Menceleng matanya tadi, tapi sudah bersembunyi panglima. Ulun takutkannya kalau kita pakai iga ini berparah. Maksud jika mendapat alihkan ulun ke India. Oke, kayaknya Nabi Sulaiman. Bukan Nabi Sulaiman itu orang Inggris kagak. Angin pun tuanku. Angin ampun tuanku. Bawakan orang Nabi Gaundani ke India. Sot dibawa angin ada di India. Mbak sudah sampai ke India. Azrail pas perintah. Masih di India. Datang Azrail kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertakwan. Napa man? Nyawa ini kayak itu jauh nunggu pender. RT calon RW kada lagi nyambat bapak. Iya. Napa we? Itu kan yang berkiau kita pembakar artinya. Bapak kan tahu umat berkiau. Camat lah. Singkat kalau menyelupan bahkan. Kenapa ya ternyata kita cengang menceleng menolak gaunda sampainya takutan. Ya bingung saja ya. Malaikat bisa bingung. Jadi ramun guru adil kan mandang bingung. Jangan pikir-pikir macam-macam. Malaikat pun bisa bingung. Kenapa jadi bingung? Jadi Nabi Sulaiman perintah cabut rohnya di India. Sedangkan orangnya kada ada di India, ada di Gambian kan. Tanpa Azrail orang lu semua pulang lah. Tarinita dicabut rohnya han di India. Sekalinya ada di Higa Harampian han. Jadi bingung kami. Mbah apa kabar? Udah sesuai perintah. Ajung India udah. Jadi barang siapa bakal mati di satu tempat, dijadikan Tuhan hajatnya ke tempat itu. Itu hadis. Jadi kalau orang hendak berumrah, mungkin di Makkah, mungkin di Madinah tepatnya. Hati-hati. Ini bukan ancaman, tapi serius. Ada aja hajat. Bupati takutan dengan anak Jakarta Musia berkata di Jakarta. Ada bupati. Cuma minta benar ya. Bila ada hajat benar, anak di tengah-tengah tika ada mau jual dasar umurnya anak di situ jual. Coba.
Jadi lihat aja hadis Nabi kalau disebutkan dasar memberat umur. Kemudian selesai angin lah, jintang begawi baulah di atas sungai itu jambatan lebih bersih dari kaca yang bersih. Kada terasa, kada terlihat bahwa itu adalah kaca. Nang dilihat itu banyu nang berjalan di bawahnya. Jadi seakan-akan orang yang hendak menyebelah itu melewati sungai. Terpaksa pakaian di, nah itu sungai. Nah itu bahasa Cina dikit. Sungai. Nah itu. Ada bahasa kita mirip bahasa Cina ada. Ujar anakku haki. Ada bah orang tua berdiri. Di hadapannya sumur saling dalaman. Di sebelah sumur cucu sidin anak berjalan menuju sidin. Jadi di mata sini menagur cucu, jangan sampai tertabur ke sumur. Bahasa kita mirip Cina. Gonggong jatuh, ujar Ahmad Hafi. Liang cu, liang cu, artinya beliong cu, liang cu. Itu anak Hafi kalau nyalim kan luar biasa, muridnya banyak ngeloco, liang cu. Kayak bahasa Cina kalau, artinya beliong cu, liang cu. Liang cu. Demati abahnya ada besi bahan. Kemudian selesai sudah persiapan. Dan Nabi Sulaiman ada lagi. Ini hendak menuju kemari. Sekarang istananya siapa yang sanggup mengangkatkan kemari? Secepat-cepatnya perlombaan. Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ujarnya ifrit daripada jin. Ulun mengangkatnya karena sebelum pian habis begawi di kantor. Jam 8 misalnya, jam 2 antaran itu tak kena pas dihigapian ada kena istana Bilqis itu. Dan Nabi Sulaiman memang sikap sedikit kepalawasan tak bersikap juga. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Allah yang lain kan melakukan aku sorong. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Ulun kena namang jawinya sebelum mata pian berbuka dari bapak jam sudah ada. Nah ujar Nabi Sulaiman, ayo kasih nyawa. Ngarannya Asif bin Barakhiyah. Asif membaca doa. Ismul A'zam diraja pada Tuhan beraninya. Begitu Asif berkurimit untungnya ada. Itu napa istana Bilqis dihiga Nabi Sulaiman. Falamma taqarra 'indahu qala. Limbahnya sudah ada dihiga Nabi Sulaiman. Hadza min fadli rabbi. Wah ini anugerah Tuhan dari Nabi Sulaiman. Padahal Asif berdoa, Tuhan pada kasih anugerah Asif sunyi. Kalau bang tarik Asif ada, menurut ini hangkit misalnya, kenapa ya? Ada bunyi-bunyi unda aja, maka unda nak oyoh. Liyabluwani ashkuru am akfur. Tuhan mau uji unda ini. Syukur ka unda, kada syukur. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. Siapa syukur, inya juan mau ditambah-tambah nikmat.
Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Allah Allah. Nah, apa kata malam ini Tuhan lah sunyi juga. Bencok benar. Itu. Qala nakiru laha 'arsyaha. Mau malah kalau dah. Aku kadang dari juga. Akhirnya datang Bilqis. Bilqis datang melihat air sungai. Maka mesti sudah mendatangi Sulaiman. Tapi sungai antaranya macam apa? Kada kawai undangan mesti menyubarang. Ya, terpaksa menyingkai. Nah, singkaian ini bahaya. Inya salah sangka, orang salah sangka bisa menyingkai. Salah sangka. Salah sangka, waktu singkainya, ajar Bilqis salah mako kaca sekalinya, demati ko tadi banyu, ini bersih kacanya. Pada demah hijab, si kaca dengan mata memandang yang di sebelahnya. Wah, ini orang sudah kasyaf, bukan kasap. Supan lagu Bilqis. Kenapa jadi sultan? Batang paha babuul. Tahu kamu babuul? Mbak Mulah mah. Himbak mulutnya panjang-panjang. Muka andun. Muka andun. Air kalinya lain banyak. Ujar Bilqis jageran. Rasain ya Nabi Sulaiman. Sampai ke sebelah. Ujar Nabi Sulaiman, Bilqis. Apa tuanku? Ini ia ke arasnya. Itu tanda tanya. Iyakah nanya arasnya, Mak? Bilqis melihati dari atas ke bawah, kiri kanan, muka belakang. Qalat ka'annahu. Mairip bang, tapi kada masuk akal. Itu kata itu mairip kada masuk akal. Wa utina al-ilma min qabliha wa kunna bihi alimin. Itu ciri khasnya orang Mesir ini. Akhirnya sudah mereka ini hebat Nabi Sulaiman artinya. Tunduk saja. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ada gampang Mesir. Artinya aku Islam lawan Allah, imbelon leman. Nah itu. Leman menasal kurusut, ini itu apa-apa. Jadi bisa aja menggunakan keistimewaan untuk mengislamakan orang. Di situ sahihnya. Wibawa bisa dipakai menundukkan orang untuk kepada agama Allah. Jadi apapun kehebatan yang diberi Tuhan kepada kita bisa digunakan untuk menundukkan orang yang salah menjadi jujur. Untuk membujurkan orang kalau ada taring sebelah-belah. Misalnya orang galah wanilon kita bacakan doa malam mati mendadak, yang lain takutan bah jangan lagi kita mendatang sendiri kan salah yang lainnya yang tadi mati juga. Terus orang baca tafsir dengan si
situ jalan. Terus sedikit ayo. Pahabar jalan Sulaiman. Anu jalan lawas kalau mana hidup mantap ianya. Nak minta kawin nih, Bang Guru Abdul. Guru Usop salah Nabi Sulaiman. Kawin Nabi Sulaiman. Jangan Nabi Sulaiman. Jir. Apa tuan kok? Ini bebuul nih bapak. Bulu nih bapak ibak dulu. Ujar jir. Anu pun sapui kapur. Nah itu asalnya. Itu asalnya riwayat yang kita mencabut bulu katiak lawan kapur. Ilmu yang diambil daripada silsilahnya daripada jin Nabi Sulaiman. Jadi minta mencabut bulu katiak ambil kapur dulu ya posisinya. Orang begini tujuan lalu berulah rodo tulis macam-macam ini jangan untuk mencabut segala bulu boleh disapokan ke sengot kada bersengot lagi sapokan ke janggut kada berjanggut lagi kan saya sabui janggut dalam apa kampur kan lagi jadi warna kapur tu kan. Ini serius ini. Banyak biasanya membaca tafsir sawi asik sambil membaca Quran tafsir sawinya diperiksa asik. Kalau kerasaan mulai pukul 1 sampai azan kan berutama imam. Apalagi bila namanya Ahmad Syahid. Cuma saya istilah berdiri orang bilang pun minta ini kada sunyi bila bilang hujan maaf saya lagi belocon dulu di kio saya kalau mau nyaut lagi masalah bila hujan aku mengambil kelon udin nih guru udin nih ini guru udin nih guru udin rantau ada guru udinnya ada nah berunding bacaan masjid Martapura aku menang orang Guru Salman di rumah ya berunding jangan sombong hidup ini ada ya ada orang diangkat jadi guru pembantu gaji baru menjual jadi ujian urutannya toh jam berapa ranai toh jam berapa ranai jam berapa ranai hujan umat kada mau lagi kan sampai foto jadi angkat jadi guru udah guru pembantu belum menjual apa begaji honor yang belum dapat bintu aja nang abah jadi jangan abah jam berapa 4 seperempat julak kita tawa di rumah siapa dalam bacaan itu tah jauh nyelain pada anak kian tah yang dirantau itu udin gejolak jadi aku bias-bias tadi kalau diangkat dari Bilal jam berkurang ngaran asli sahut dia dol wanita ini kada dol sunyi dokter Andus apa aja wah ketinggal dokter Andusnya aja udah mau nyauti lagi ubah dol karena prop jurang yes iya padahal prop bisa jadi air minum katanya profesor kan 50 akaid masuk di dalam mustagnian lawan muftaqirah. Coba pikirkan itu. Apabila ikan melihat awak ikan di mana aja, apa aja yang di awak ikan, maka yang mengatakan inya bahajat kepada Allah. Jadi di pakaian ikan itu nampak kemurahan Allah. Kemurahan Allah kan mensugih apik, apa artinya?
Ini sugih pemurah. Jadi melihat awak kita ini kemurahan Allah Ta'ala. Insya Allah ikan tak buka hijab karena udah seakan-akan melihat Tuhan. Padahal yang dilihat itu kemurahannya. Sifatnya kan kawan dilihat. Ya Allah bukan mata hati. Kawal pulang aku melihat Guru Adol. Guru Adol ini berhajat lawan Allah. Lalu diadakan Tuhan ini berarti kemurahan Tuhan mengabulkan hajatnya. Melihat Guru Adol melihat kemurahan Allah atau kekayaan Allah. Jadi kemana diri mata kita kasih suka sini nang dipandang hati kekayaan Allah. Di mana kekayaan Allah? Di kesusahan makhluknya. Nampaknya kekayaan Allah di kesusahan si makhluknya. Nampaknya istirna Allah di dalam iftikar kulli masiwah. Paham tak? Jadi nampaknya sifat Allah yang sugih itu di dalam kesusahan makhluknya. Kesusahan itu yaitu kahandak. Ujar orang hulu sumeta kahindak. Hindak apa kau ya? Kalau kau kada hindak udah kami. Kalau kau kada hindak kami. Namanya menikah beranak aku kami aku minta kami. Coba. Nah, Guru Adol hendak nesa. Ikam nesan tu mesti hendak dulu. Ya kalau ya Allah, ya kamu pandai tak hendak nesa dikabulkan Tuhan. Nah, di situ kekayaan Tuhan. Lalu Guru Adol hendak bertunduk-tunduk, dikabulkan Tuhan. Hendak berdiri dikabulkan. Hendak rokok dikabulkan, hendak membaca wajah dikabulkan, hendak membaca Fatihah dikabulkan, hendak baca surah dikabulkan. Berapa kasugihan Tuhan telah ditawarkan di dalam adat dan di dalam ibadat. Rasanya kata-kataku ini sudah cukup banget untuk dipakai seumur hidup. Di dalam adat dan dalam ibadat nampak kekayaan Allah. Nah inilah ayat Quran menyatakan surat Ar-Rahman, yas'aluhu man fis samawati wal ard. Meminta kepada Allah. Orang meminta itu susah lah. Meminta kepada Allah, nah, nang meminta itu susah. Nang dipintai pamurah. Yas'aluhu meminta terus-terusan. Yas'alu PL apa? PL terus-terusan. Ya kan? Lil hal wal istiqbal. Yas'aluhu ada putus-putusnya orang meminta kepada Allah. Nang meminta siapa? Man fis samawati wal ardh. Langit meminta terus-terusan. Bumi meminta dan isi keduanya. Man fis samawati wal ardh artinya langit dan isinya, bumi dan isinya. Itu tafsirnya. Bukan mang di langit di bumi aja, bumi dan langitnya pun minta juga. Kayak apa? Namun sudah dunianya dan akhirat meminta lawan Tuhan, Tuhannya kayak apa mencintai? Kulla yawmin huwa fi sya'an. Maknanya Tuhan mengabulkan samunyaan permintaan barataan itu. Contohnya hendak berdiri dikabulkan Tuhan, hendak rukuk dikabulkan, hendak itidal dikabulkan, hendak sujud dikabulkan, hendak duduk dikabulkan, sujud pulang dikabulkan, hendak bertempat dikabulkan, hendak tahiyat dikabulkan, hendak bersalam ke kanan ke kiri dikabulkan semuanya. Tapi kita ini sangkaan yang diberi Tuhan itu duit saja. Padahal jarak dan diam, gerecek dan sebagainya, samunyaan itu kasugihan Tuhan, kemurahannya, dan kita itu ada terasa memintanya. Lalu kalau langit dan bumi itu meminta dengan apa? Tafsir Anjar lain mengatakan bilhal wal maqal. Bisa memintanya itu dengan keadaan, meminta ada dengan lidah. Dengan lidah. Ada yang pandar lawan Tuhan minta, ada yang kan sependaran tapi minta juga. Mikrofon ini nama habat ke aku kalau inya mah minta lawan Tuhan, ya Allah hadapakan ulun lawan guru. Tuhan kabulkan hadapnya, tapi nya kada memontong. Itu ngaran lisanul hal.
Nah, si andakan ini, ya Allah, cagatakan ulun. Nah, ya jadi cagatnya. Ujar kita, rabahakan ulun. Andak ulun di atas meja, bandaknya. Semuanya ini yang minta oleh Allah Ta'ala. Lamun ada satu aja yang kada minta oleh Allah, berarti Tuhan kekurangan kekayaannya. Sedangkan Tuhan bersifat kamalah. Tabuka dada sudah melihat Allah Ta'ala. Jelas Tuhan sudah. Inilah namanya ma'rifat. Jelas Allah Tuhan itu jelas. Di mana aja nampak Allah Ta'ala. Tapi asal mau berpikir. Nah, nang mahalang kita berpikir demikian, hubbud dunia. Sekadar hubbud dunia, sekadar itu kita kada melihat oleh Allah Ta'ala. Pada Allah Ta'ala nampak aja kesugihannya dan kemurahannya di diri dan di luar diri. Si tongkat ini nak minta supaya diangkat ke atas sini, dikabulkan Tuhan, diangkat di atas sini, asalnya di bawah. Asalnya di rumah, ya Tuhan, bawa ulun ke langgarnya, ada di langgarnya. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi, termasuk tongkat. Mbah Tuhan apa? Qul la yu'minu fi sya'in mengabulkan. Kada ampi-ampihnya mengabulkan. Jadi orang menggunakan bahari ulama. Raja bertakun ulama. Kalau Tuhan qul la yu'minu fi sya'in, saban hari ada gawiannya. Sekarang waktu ini apa gawian Tuhan? Hai ulama, ujar raja. Rajanya di atas kursi kerajaan. Jadi ujar ulama tadi nang bertakun siapa? Unda. Nang ditakun siapa? Nyawa. Ujar ulama tadi nang bertakun harus di bawah. Nang menjawab di atas. Dia raja balik. Raja turun, ulama naik. Gawian Tuhan sekarang ini menurunkan nang di atas, menaikkan nang di bawah. Kalah gala raja. Ujar guru Bahari, coba nyawa benarkah? Melihat kegalian Allah Ta'ala menurunkan sebiji-biji peler, menaikkan nang sebiginya. Nah, bagi ler turun naik timbangan. Guru Bahari supaya waktu kami daerah jangan lupa lawan Tuhan. Ujar Sidin. Seperti tahu orang mati bisa dijamban. Ini melihat orang dua begini untung-untungnya wajah. Mudahan panjang umur ada jodoh. Pikiran ke mana? Kada ingat Tuhan lalu. Kada sama tak? Buat salah tak? Nah, ada yang ketawa, ada yang menendam, ada yang mengungut, ada yang ke atas matanya, ada yang ke kawan matanya, ada yang ke awal matanya, ada yang hijab. Karena samunyahan itu tadi Tuhan menambulkan kehendak masing-masing. Di situ nampak kekayaan Allah dan kemurahannya bagi orang yang diberi akal. Yakni dengan wujudnya 11 sifat itu bagi Allah Ta'ala. Nah ini bagian dia lah. 11 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yaitu sifat yang harus tersebut di bawah ini. Serta mustahil padanya lawannya 11 juga. Demikian pula dengan wujudnya tanazzuhu ta'ala anil awrad. Artinya Tuhan itu wajib bersifat suci daripada tujuan dan maksud di dalam segala perbuatannya. Lawanannya mustahil Tuhan bersifat menghendaki di dalam perbuatannya akan sesuatu, ya kan? Jadi berapa sudah saya? 11 lawanannya 11 22. Tambah tanazzuh lawanannya 24. Demikian pula dengan keharusan baginya membuat segala mungkin berapa? 25. Mustahil wajib atasnya membuat mungkin itu berapa? 26. Beserta pula dengan wajib bagi si mungkin tiada memberi bekas dengan kekuatannya 27. Mustahil pada mungkin memberi bekas dengan kekuatannya tadi 28. Maka dengan ini 28 akaid dapat kenyataannya
pada kaya Tuhan Azza wa Jalla daripada yang lain daripadanya. Di dalam kaya Tuhan dari yang lainnya 28 apa itu sana. Pahamkah? Nah itu. Coba kita bagaimana membaca di rumah. Nyaman aja kita benar-benar. Dan demikian pula dengan wujudnya 9 sifat itu, adanya yang 9 tadi. Yang di bawah mungkin ada 9. Adanya yang wajib yang 9 itu bagi Allah, yang tersebut di bawah ini, serta mustahil padanya segala lawannya berapa? 9 kali 2, 18. Serta wujud hadis sekalian alam, wajib alam ini baharu 19. Mustahil jamnya berapa? 20. Serta wajib bagi mungkin tiada memberi bekas dengan tabiatnya 21. Mustahil padanya memberi bekas dengan tabiatnya 22. 22 tambah 28. Nah, ini perinciannya. Angka perincian yang mustarmian itu 28, yang muftakiran 22. Maka dengan 22 akaid ini dapat penyataan bahwa tiap-tiap yang lain dari Allah berkehendak semuanya kepada Allah Ta'ala. 22 yang di dalam muftakiran 28, di dalam mustaqnian jumlahnya 50 akaid. Termasuk dalam la ilaha illallah maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Simple. Pakaiannya tadi di dalam hajatnya seluruh makhluk, disitulah kekayaan Tuhan mengabulkannya. Nang dilihati kasugihan Tuhan di dalam kesusahannya makhluk. Jadi makhluk semuanya tetap susah, yaitu fakir. Allah nampak kekayaannya di kefakiran itu tadi, yaitu mengabulkan segala hajatnya makhluk ini. Langit minta Tuhan diangkat di atasnya, bumi minta di bawah. Langit melengkong, Tuhan melengkong, bumi minta rata, rata. Semuanya itu permintaannya dengan lisanul hal atau lisanul maqal. Jadi kemana mata itu memandang, disitulah nampak kekayaan Allah. Sesudah ikan tahu bahwa makhluk istiqamah, disitulah nampak istiqamah. Duduknya kita sebagai makhluk tetap posisinya di hamba, yaitu di istiqamah. Jangan sampai makhluk merasa istiqamah sedikit pun mempunyai milik. Di situ aja banyaknya syirik. Orang-orang yang hidup di dunia ini banyak syiriknya. Ini milikku, ini ampunku. Di sini yang banyak. Di hati kalau ada apa itu udah sesat. Lamun untung tambah sesat lagi. Jadi jangan merasa di sini milik. Ujar orang bahari, fakir bahasa Arab, bahasa kitanya papa. Ujar arwah ayah, arti papa kada bisi apa-apa. Sampai wujud pun kada mencium baunya. Arwah ayah melajari apa itu? Wujud kada mencium baunya kita, apalagi ada ikuman wujudnya, baunya aja kada ada. Hancur lalu, dasar hilang wujud. Kada ada bekas-bekas. Selama kita merasa bisi wujud, masih lagi kita menyamai akan Allah Ta'ala. Sebab itu Allah mempunyai milik wujud, kita mempunyai milik wujud juga, masih menduai kepada Allah. Langkah ini masih belum istiqor namanya kita. Karena istiqor itu fakir itu apa itu kada bisi apa-apa sampai wujud pun kada mencium baunya. Habis lama wujudah, udahlah itu sudah. Nah itu ngarannya sampak ngarannya. Nyaman ya udah. Apabila melihat namun jongkong ingatkan lawan wujud Allah. Ya kan? Sebab namun jongkong ini adalah asli cuma hayalan belaka. Hayalan. Orang hayal adalah bandanya ada. Wujud majazis orang bahari. Anda nyamannya udah anda kesimpulannya nyamannya
di mustaghniyan, nampaknya di muftakiran situ aja. Tinggal lagi ingatan kita aja. Apabila mau ke sana, mengarahkan fokusnya, insya Allah ikan menang. Apabila ikan kada ke situ arahnya, sejam atau kurang atau lebih, maka ikan kalah ngarangnya. Jadi baru menang, baru kalah. Sebanyak kalah baru menang. Kenapa? Tambuk. Ada penyakitnya tambuk aja kan. Bungul. Hendak melihat Tuhan seperti yang sekarang berkeleng-keleng mata. Kalau yang hendak melihat kekayaan Allah, Allah. Ada Ustaz, biar yang sebelah aja mata mereka aja. Kekayaan Tuhan, bahapa menang, lihat saja kekayaan Tuhan, sambil merasa-rasa aja. Biasa-biasa apa aja. Kekayaan Tuhan juga, ya Tuhan, untuk menjatuh kawan, ya Tuhan, untuk menekan pada guring, subuh, kabul, ini nampak turut kemari, sampai nggak? Aku juga kalau membaca-baca nonton ya Allah, lu nak ke sana, hati-hati Anda dikabulkan bukti mencungkung sampai artinya kekayaan Tuhan sampai kemari. Cuma ngaran gurunya kada bisi, suruhan guru amalakan kada terpakai. Nah itu masalah kita. Itu salahnya kita. Lalu kenyataan di bawah. Mustaghniyun an kulli ma siwa, artinya kaya Allah Ta'ala dari tiap yang lainnya. Di situ masuk wujud. Yang lainnya diadakan sendiri. Ya kan? Kidam. Ya kan? Yang lainnya diulah sendiri. Bako, yang lainnya mendatangi sendiri mati. Mukhalafah, yang lainnya kemenyaan kalah lawan sudin. Nah, qiyamu nafsi, kemenyaan minta lawan sudin. Sama, ya kan? Kemenyaannya didengari sudin. Basar dilihat sudin. Kalam, ya kalah hasil kalam sudin. Sami'un basirun mutakallimun. Lalu tanazzuhu ta'ala anil abrar. Di Muslim juga, ya nang tadi bahasa kitanya, yang bahasa Arabnya yang mengadakan bahwasanya 28. Coba wujud kita bapak 3. Mukhalafah yang sama basar 47. Kalam sama basirun mutakallimun 11. Ya kan? Tanazzuhu anil abrar 12. La yajibu alaihi syai'un minal mukallaf min mumkinat wala tarkuhu berapa? 13. 13 tambah 1 letak saya ini kainat kuwati berapa? 14. Lawanannya 14. Iya 28. Matinya lawanannya ada ditulis. Ya kan? Nah itu sudah kan. Nah lalu wujud itu sifat nafsiyah. Nah lalu sifat ma'ani. Nah itu, ya kan? Sifat salbiyah masuk di sini. 4. Kidam, bapak, mukhalafah, qiyamu. Itu gantungan itu. Paham kan? Jadi di salbiyah 4. Nafsiyah habis lalunya sebutin dia. Salbiyah syariknya 4. Kidam, bapak, mukhalafah, qiyamu. Ma'ani yang diambilnya berapa? 6. Ma'ani yang diambilnya berapa? Tadinya 6, yang diambilnya 3. Sifat ma'ani yang diambilnya 3. Ialah 3. Sama basar kalam. Maknawiyah yang diambilnya 3. Sami'un basirun mutakallimun. Nah itu yang diambilnya oleh siapa? Si Mustaghniyun. Di nafsiyah 1, di salbiyah 4, di ma'ani lawan maknawiyah 3, 6. Kemudian di muftakirun ilahi kulumada, di dalam berhajatnya seluruh alam kepada Allah. Nah, di sini masuk 22 tadi berapa 11 berapa?
Ya kan bagi 2. Nah 11. Coba. Di salbiyah masuk 1 wahdaniyat. Pas sudah nyelima 4 masuk di mana? Di mustarniyat 1 sisanya wahdaniyat. Kemudian di ma'ani masuk di situ 4. Qudratul wadat ilmu hayat. Berapa sudah? 5, ya kan? Nah kemudian di ma'nawiyah masuk di situ 4. Muridun alimun qadirun hayyun. Jadi berapa? 4 ditambah 2 6 tambah 3 9 kali 2 18. Lalu menunjukkan alam baharu semuanya dan kalimat memberi bakas dengan tabiatnya. 2 kali 2 4 lawan berapa? Lawan apa? Lawan 18 berapa? 22 tambah 28 sama dengan. Nah jadi di kanan sini 28, di kirinya 22, termasuk di dalam la ilaha illallah. Nang maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Nang makna la ma'bud itu la mustaghniyun an kulli marjiwa muftaqirun li kulli ma'adah illallah. Nyaman kala? Nah itu. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Aja insyaallah. Nanti baik kita buliki mulai awal. Berbulik mulai awal kalau dengan situ cukup dulu, yang diteruskan lagi terus mulai awal kalau insyaallah hari Kamis lah insyaallah kita buliki mulai awal. Ada waktu 20 menit saja. Ihya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa Allah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi amin. Ini masih bagi pembicaraan masalah perbedaan 2 orang yang bersamaan punya nafsu tapi ilmunya berlain. Pertama, orang yang nafsunya memandang bidadari dengan orang yang nafsunya memandang akan apa itu? Apa ngaruhnya itu? Biasanya dianggap-anggap orang di rumah ampapung itu diulah dari tanah liat dan rupanya seperti bini-bini dicet macam-macam itu entah. Jadi manusia ini 2, ada yang keinginannya itu bidadari, ada yang keinginan itu ampatong yang seperti bebinian. Coba bedanya kan jauh. Kalau bidadari bujur adanya, ya kan? Dan menurut kabar lezat rasanya. Ampatung ini jangan menyamani orang, inya aja nak minta gaduh bagi orang. Nah, tapi manusia ada, mereka tujuan ampatung, dan bidadari ada. Kenapa? Itu tambuk. Itu ya. 1 misalnya. 2, orang yang tahu lawan bidadari lalu jatuh cinta kepada bidadari di surga kalau lawan lipas jatuh cinta lawan gadisnya, gadis lipas juga sama dia cinta juga tapi beda. Apa ada lipasnya itu sama mahalnya. Lawan bidadari lipas itu ketujuannya inya kada tahu tambok. Lamun lawan lipas yang bini-bini jual, bubuhannya juga bahasa dia berat benar. Lamun nang lipas bini-bini tak masuk ke dalam salawar orang, siapa yang laki nomor berapa? Di
dikesakan bidadari lawan lipas kadanya manggaduhi nyaman gitu endanya artinya gitu bebol nunda. Nah itu bandingan. Demikianlah manusia nang dari kecil didikannya agama maka inya lawan Allah memandang keelokan Allah di mana-mana. Termasuk keelokan Allah tadi yaitu kekayaannya tadi. Jadi kekayaan Allah masuk di zaman keelokan. Angkah itu karena lama kita naikkan pembicaraan masalah kesimpulan daripada sifat jamal, jalal, qahar, kamal. Kenan kelawasan naikkan betul tingkatannya kuliah umum. Kemudian apa? Si orang nang asik lawan bidadari, asik lawan bidadari. Inya kada asik lawan Allah. Kada asik lawan Allah. Sama lawan si lipas. Disuruh bini-bini nang cantik kada herani. Paling-paling dia manggalenani kan bini yang tadi. Ya nang takuriak ya acil. Halu apa lipas ya. Kecuali ya. Ini kan bahasa Indonesia lipas kecuali. Siapa? Wan. Kecuali. Salah. Kecuali salah aja lipas kecuali aja. Kecuali. Kalau kau juga aku bahasa Indonesia salah terus. Nah, lipas disuruh gadis kerja utang. Amun nang pondokan ini bapak. Kenapa jadi manusia kada sampai memandang kekayaan Allah, enam teruskannya kepada keelokan Allah, enam sama dengan waliullah. Semua waliullah dibukakan jamalullah. Yang lurung masuk ke jamal istighna'ul ilah. Di mana jamal itu nampaknya di iftiqar kulli ma'ada. Di situ dah. Nah di sinilah wali-wali itu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nah alladzina lahumul busyra di situ. Kemudian fa'ama aktsarul qulub an ibsari jamalillah wa jalalih yudahi amal kumpasa an idrak jamalin nisa. Nah, jadi hati nang kada sampai melihat keelokan Allah di dalam kekayaannya tadi sama lawan kada melihat oleh si lipas akan kehebatannya si bebinian. Inya kada takut. Inya kada tahu. Bini-bini dari lupa kada tahu lipas matanya halus bungul bulan. Nangka itulah manusia yang asal didikan dunia mulai kanak-kanak sampai ke 40 tutup sifat jamalullah dan keelokan dan kekayaan Allah di hatinya. Walau belajar kada kawa memakai karena didikan lagi halus sampai 40 dunia bateh mahabbat penehe ujar lagi ganda de. Nita maha jenehe bahasa kita nama India kurang bera maha jenehe artinya maha jentahe. Ya Allah, lamun orang yang mulai kanak-kanak belajar sifat 20 kada belajar dunia sampai 40 nih itu aja nang digaduh hatinya utaknya nyapa ada pada mencungkung keelokan Allah Ta'ala di mata, di telinga, di muntung, di hidung, di mata, di tangan, di batisnya. Jadi pendidikan ma'rifat itulah yang diutamakan oleh agama sesudah balik berakal. Awaluddin ma'rifatullah bistiqlal. Mumpung kitabnya ada, gurunya ada, tinggal keinginan aja lagi. Oleh sebab itu didiklah anak-anak kita yang sudah kita merasa terlanjur, jangan anak kita seperti kita. Kalau kita udah terlanjur dunia, anak kita jangan dikasih tokan lagi. Kecuali udah umur 40, boleh dilajari dunia sesudah matang pada akhirat. Cara
karenanya kita tinggalilah anak itu untuk menuntut ilmu agama. Nah, kalau ditinggali keperluan dunianya. Karena kalau ada tinggali keperluan dunianya, inya mencari dunia itu untuk akhirat. Tapi kalau sudah disiapkan dunia untuk akhirat, inya kan mencari dunia lagi. Disinilah ayat wal yakhshal ladzina la tarahu min khalfihim dzurriyyatan bi'atan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Ujar guruku, kalau orang bisi bini, bisi anak harus menyiapkan ongkos bininya dan anaknya seumur balik 63. Jadi kalau bisi anak cukup 63 tahun disiapkan DLR. Apa? Ya dolar. Si anak ini kalau kita mati meninggal dunia, inya sudah cukup untuk seumur hidup. Kada bercari, berdagang dan sebagainya lagi. Ambil yang ini untuk menuntut ilmu agama dan beramal. Paham kan kita? Jadi kalau nang abah kada menyiapkan itu sudah berani bisi anak, ini mengzalim melawan anaknya. Sehingga anak nang mestinya nazar masa saat umur nang hidup tadi sampai 40 mestinya agama, karena abahnya kada meninggali, maka anaknya mencari dunia, maka anaknya tertutup hati memandang jamalullah. Nang zalim abahnya. Disinilah Nabi mendudukkan hadisnya, kullu mauludin yuladu fa abawahu yahwidanihi au yunafura au yumajjisani. Bini ini tujuan, bisi bini umurnya 60, siapkan nang laki tadi untuk 3 tahun. Umur balik, menyemati lagi nang bini, ada lagi kawin ke lain. Cukup aja peninggalan cukup 3 tahun. Mengkawin ke lain, apalagi yang dicari. Nang lain kan pulang nang bini, cukup kesan ini aja, dek ke lain kawin. Jadi yang lain kan menggoda lagi. Nah itu. Lamun bisi bini 30 sikong, umur 40 sikong, selawi sikong. Kadang disiapkan dulu umur hidupnya yang laki salah. Bisi bini 3, kadang nyiapkan. Pak mati mendadak, iya yang bini tadi berjual awal. Demi parutnya, nang zalim lakinya. Disinilah nampak kesalahan kita karena tidak ada punya guru. Ujar kita bini dan anak anda serahkan Tuhan aja. Undagi nak serahkan Tuhan juga. Tuhan apabila kita basar dengan Tuhan, ya Tuhan peraturan. Maka itu menurut kada. Matinya awal ni'ma ma qala qadatul wal awalul fikri akhirul amal. Nang paling bagus kepada orang dahulu sebelum begawi pikir habis-habis. Sebelum kawin sanggup. Sebelum bisi anak sanggup Oleh sebab itu kada boleh kita memberikan harta kepada waris, kepada apa? Bukan ahli waris. Kalau dengan kosot mana dia akan waris kada dapat lagi. Nah itu, pahamkah? Boleh berwasiat sepertiga aja, 2/3-nya kesan waris. Kalau aja yang waris ini nakal banget, diberikan berdulu kalau ayam jangan, itu kada boleh, itu berdosa. Bersaksi pulang guru menyaksi, pembakar menyaksi, boma, keduanya guru pembakar berata. Nah, penyaksi yang salah. Harus ada hak waris tadi. Ini nakal juga, biarnya nakal anak siapa? Anak kita, biar nakal anak kita juga. Ada dari orang saleh. Lah, ulama ini memandang gawiannya. Gawian yang dilihat yang saleh ini kada bagus disariki oleh ulama ini. Alasan gawiannya salah. Tak dapat namanya lawan pada tuannya. Pada tuan yang saleh. Ini kan dapatnya saleh, dilihatnya gawian salah. Ulama ini menyariki dan dilihat faktanya gawiannya itu salah. Pak mimpi ulama tadi datunya berpaling. Kalau mau menghadapi ujar ini, maka sampian setiap kali ulun bermimpi menghadapan nang sakarang. Kenapa pian kada menghadapi ulun? Nah ujar sirin cucu unda mengerja kesalahan nyawa sariki. Nah ulun jadi menyariki itu karena kawin itu salah.
ujar Sidin, setiap orang bisi anak pada baik, anak siapa? Putuskah? Nama anak itu tetap anak si Anu juga. Walaupun jahat kawinnya, tetap anak si Anu juga. Nangka itu tuh, kayak apa aja tetap cutunda juga. Jadi nyawa paling darinya sama paling rendah, balasannya paling juga. Lek. Nah. Jago semenjala dengan dipandang cucunya, nang di belakangnya ada tuannya dengan apa? Semenjala tak berpitua kayak presiden. Presiden Qadir Qudrat. Semenjala itu Qadir Qudrat waktu jadi Qadir Qudrat ujarnya sekali lagi naik ayam jadi Allah Taala. Menangis ini. Qadir Qudrat tergampangan. Ya kita kalau memandang gawiannya pada tujuh, memandang dapurnya, apa kita itu pangkat matinya harus saling, bunga katulahan juga. Walau karena aklon, walaupun ada bisi akal juga manusia, tapi karena didikan dunia, kadang-kadang sampai kepada memandang kekayaan dan keelokan Allah. Dunia itu pemahalan. Anak itu kalau sudah kita tua-tua ini terlanjur mulai anak sampai ini urus dunia, anak kita masih bersih, jangan sampai seperti kita nasibnya. Wa zakarna laha lasahsanat aqlaman dari bahinna wa yazaluna muqallifin kullu hizbin bima ladayhim farihun. Jikalau si lipas itu ada bisi akal, ya kan? Lalu disebutkan tidak dari orangnya niscaya inya itu membaguskan lawan orang nang cinta lawan bidadari. Tagal lantaran si lipas pada akal, lalu jangankan kisah bidadari, inya seorang melihat lawan bibinian pada ketujuh. Antaranya ada akal. Dan demikian juga manusia yang berakal mengutamakan akan akhirat daripada dunia. Karena anak pada bakal, umma bapaknya yang bakal, nah umma bapaknya yang disuruh mendidik anak masalah agama supaya anak itu bakal. Karena tandanya akal, memilih nang kakal. Itu kalau orang bakal nang kakal ilmunya, nang hancur ditinggalkannya. Itu tanda akal. Dunia hancur, akhirat kakal. Cuma tukang kita nih kebanyakannya tukang kali hanya mulai disebutkan dari yo ulai apa geli otetis itu bang kita mulai kenal udah itu sang wajabun saroja nang itu lagi halus kenapa ada kadang mau masuk jamalullah istighnaul ilah kadang mau masuk saroja belum masuk itulah hak nyanyi dan hak dunia dan lain-lain pak mapak bawah rapak wayah ini kelum-kelum apa kelum itu di pesantren kelum masukkan pelajaran apa kelum apa aslinya kurikulum ya kelum kalau bahasa Indonesia apa salah terus kurikulum kelum dan cocok benar. Walhasil demikianlah basulisihannya manusia karena basulisihan pendidikan dicampurkan pendidikan agama lawan pendidikan dunia sama lawan menyampur masyrik lawan maghrib kalau terjadi masyrik lawan maghrib disatukan kalau selama banyak kita menghadap masyrik selama itu juga kita jauh dari maghrib namun dicampur kadang-kadang jadi dasar jarkan siapa yang salah jar kita yang salah abah jawabannya yang salah yang melahirkan umar disalahkannya umar ada mahajani Pak abawahu umma bapaknya ujar
nang salah didik. Sulit sebenarnya kalau nang abah adalah ulama hendak mendidik anaknya menjadi ulama, umanya dagang mendidik anaknya apa? Lalu kada saya sekata. Itulah menjadi disuruh sakupu. Kawin sakupu supaya saya sekata. Belakang sakupu kan nang di bawah derajatnya bakuman. Ini orang nak turunan lah laki-laki. Ini turunan bini kawin, anaknya pasti bakuman. Kuman itu dari turunan bini-bini, bukan turunan laki-laki. Kalau turunan laki-laki amas murni. Turunan bini-bini ini perunggu. Nah di sini perunggu di sini nang ada namanya babiruan men. Pada sakupu. Allah. Anu juga anu jadi kalau sakupu ya tambuk juga. Walidzalika khalaqahum, memang itu juga sudah dalam Quran kan, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahimahullah, walidzalika khalaqahum. Ya kan? Walidzalika khalaqahum. Quran kan artinya manusia ini Tuhan menjadikan memang sudah kada sah. Kalau sama kullu hizbin bima ladayhim farihun. Namun dasar orang nafsu salah tujuh dunia, dasar lurung dunia juga. Nang akhirat lurung akhirat juga. Minyak lawan banyu biar terkumpul di cangkir, tetap minyak di atas, banyu di bawah. Apa artinya? Akhirat di atas, dunia di bawah. Setiap anak dua ikung, ada nang sekolah agama, ada sekolah dunia, nang sekolah agama pasti di atas, nang sekolah dunia pasti tunduk. Minyak jangan banyu, takarubut dan satu wadah, minyak di atas, banyu di bawah. Masya Allah. Walidzalika khalaqahum. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bikulli ma sudah. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على اله اجمعين اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بظلمنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اجعلنا وذريتنا من علماء العالمين بعلمهم اللهم استر عيوب معلمي عنا ولا تذهب بركاتهم عنا اللهم استر عيوب معلمي عنا ولا تذهب بركاتهم عنا اللهم استر عيوب معلمي عنا ولا تذهب بركاتهم عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ما شاء الله لا قوه الا بالله.